Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya perkenalkan diri. Saya bernama Hakimi. Pada bulan Mei tahun ini, tanggal 5 Mei, usia saya genap 79 tahun. Saya lahir pada tanggal 5 Mei 1946. Saya pensiunan guru ASN dan pernah menjabat sebagai kepala sekolah dalam waktu yang tidak lama, tidak sampai 2 tahun. Apa yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah keprihatinan saya terhadap murid SD, pelajar SMP, dan siswa-siswi SMK yang mereka dibiarkan, saya pakai kata dibiarkan, dalam keadaan tidak mampu, tidak bisa memahami berhitung dasar. Banyak sekali video-video di YouTube yang menggambarkan, yang menampilkan betapa seorang siswa atau siswi SMA atau SMK tidak bisa menjawab ketika ditanya 7 kali 4, 10 bagi 2, bahkan 21 kurang 9. Mereka kebanyakan menjawab pas alias tidak tahu. Ada 1-2 orang yang bisa setelah berpikir sejenak bisa menjawab benar, tapi kebanyakan tidak bisa. Tidak bisa perkalian, tidak bisa pembagian, tidak bisa penjumlahan, tidak bisa pengurangan. Kita bicara dari yang SMA dulu atau SMK. Kelas 3. Kalau saja ketika di kelas 2 ketidakmampuan mereka diperhatikan dan diperbaiki, pasti di kelas 3 mereka tidak akan kesulitan. Selanjutnya, ketika mereka kelas 2, mereka sulit. Kalau saja ketika kelas 1 SMA atau SMK mereka diperbaiki, dibenahi, diberi pengertian, diberi pemahaman, pasti mereka tidak akan kesulitan. Sebelum naik ke kelas 1, sebelum masuk kelas 1 SMA atau SMK, mereka melewati tingkat kelas 3 SMP. Kenyataannya sekarang banyak anak-anak pelajar-pelajar SMP yang tidak bisa kali bagi tambah kurang. Kalau saja ketika kelas 2 diperhatikan dan diperbaiki, saat kelas 3 mereka tidak akan kesulitan. Berikutnya, mereka kesulitan di kelas 2 SMP. Kalau saja ketika kelas 1 mereka diperhatikan, diperbaiki, diberi pemahaman, mereka tidak akan kesulitan. Nah, sekarang kelas 1 SMP kesulitan. Kalau saja ketika kelas 6
mereka yang tidak bisa kali bagi tambah kurang itu diperhatikan, diberi pemahaman, diajari caranya dengan benar, maka tidak akan kesulitan. Begitu seterusnya sampai ketika kelas 5 dibiarkan, ketika kelas 4 dibiarkan sehingga di kelas 5 kesulitan, ketika kelas 3 dibiarkan sehingga kelas 4 kesulitan, ketika kelas 2 dibiarkan, dan seterusnya sampai ke kelas 1. Kelas 1 anak-anak belum diajari perkalian. Kalau tidak salah perkalian itu mulai semester 2 kelas 2 dan semester pertama kelas 3. Anak-anak harus sudah hafal. Jadi pembiaran ini dibiarkan, kelas 4 dibiarkan, kelas 5 dibiarkan, terus naik sampai ke SMA, SMK dibiarkan, dan mereka tamat SMA, SMK terpantau di YouTube mereka tidak bisa, ada yang tidak bisa. Tentu saja ada yang bisa, tapi kebanyakan tidak bisa. Pertanyaannya, mengapa tidak diperbaiki? Ada dua kemungkinan. Guru kelas 2, kelas 3 yang seharusnya sudah melatih anak-anak dengan perkalian tidak full memberi pemahamannya, sehingga di kelas 3 mereka kesulitan. Guru kelas 3 ketika akan memberikan materi kelas 3, ternyata anak-anak kelas 2 yang naik ke kelas 3 belum memahami kali bagi tambah kurang dengan baik. Sedangkan target kurikulum harus tercapai. Akhirnya dibiarkan. Begitu seterusnya. Nah, saya guru jadul, guru zaman dahulu. Saya mulai belajar mengajar di kelas, di depan kelas semenjak tahun 1964 ketika saya di SGA kelas 2. Kemudian saya diangkat menjadi pegawai negeri pada tahun 1987 dan pensiun pada tahun 1998. Seharusnya saya pensiun tahun 2006 pada usia 60 tahun, tetapi 8 tahun lagi menuju pensiun saya sudah mengundurkan diri, pensiun dini. Alasannya tidak bisa saya sampaikan di sini. Kita kembali kepada mengapa anak-anak kelas 3, kelas 2 tidak bisa memahami kali bagi tambah kurang dengan benar. Sebenarnya saya agak berat membuat video ini karena video ini berisi seolah-olah menyalahkan guru kelas 1, guru kelas 2, dan guru kelas 3 SD. Tapi kata-kata seolah-olah menyalahkan itu ya bisa jadi salah. Menurut pengamatan saya, kesalahan yang pokok itu adalah guru mengajar tidak memakai sifat-sifat pengerjaan hitung. Contohnya 10 tambah 8. Ibu guru atau bapak guru kelas 1 menyuruh anak-anak menyimpan
atau berkata 10 di kepala, atau 10 di mulut, atau 10 di otak. Kemudian 8-nya simpan di jari. Kemudian anak-anak disuruh menghitung 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tulis anak-anak 18. Masih untung jika menghitung majunya seperti itu. Ada yang begini. 10 tambah 8, 10 di otak, 10 di mulut, atau 10 di kepala, 8 di jari. Kita menghitung kata anak-anak, ju. Mulai 11. Guru berkata 12, 13, 14, sampai dengan 18. Ini jelas membuat anak-anak tidak berpikir. Jadi anak-anak kelas 1, jika gurunya mengajar dengan cara demikian, anak-anak hanya belajar di kepala, di otak, di mulut, menghitung maju, kemudian las, dan seterusnya. Itu dipertahankan, cara itu dipakai. Akibatnya anak-anak tidak bisa menjawab dengan cepat. Kalau saja Bapak atau Ibu guru kelas 1 memegang sifat pengerjaan hitung bahwa puluhan dan satuan itu adalah suatu kepastian, tidak usah dihitung lagi. 10 tambah 9 pasti 19. 10 tambah 3 pasti 13. 20 tambah 5 pasti 25. Dan seterusnya. Nah, kemudian itu penjumlahan. Nah, saya tambahkan, jika menanamkan sifat pengerjaan hitung seperti yang saya maksud tadi, bahwa satuan dan puluhan itu penjumlahannya adalah kepastian yang sudah tidak usah dihitung lagi, ditambah lagi dengan alat peraga yang cukup, bukan hanya omongan saja, maka anak-anak tidak akan kesulitan. Dengan mudah anak-anak akan bisa menjawab 30 tambah 5, 35. 20 tambah 7, 27. Dan apa yang saya sampaikan ini saya praktekkan pada murid-murid saya ketika saya masih mengajar dan kepada murid-murid les saya. Berikutnya pengurangan. Pengurangan misalnya 13 kurang 5. 13 kurang 5. 13 di mulut, 13 di kepala, 13 di otak, 5 di jari. Menghitung mundur, kata anak-anak. 13 di mulut, di kepala atau di otak, 5 di jari. Mari kita menghitung mundur. 12, 11, 10, 9, 8. Anak-anak tulis 8. Jadi anak-anak tidak diajak berpikir. Padahal ada cara lain. Tidak usah pakai jari. Tidak usah pakai cara itu. Jari bisa saja dipakai, tetapi tidak pakai cara itu. Nah, akibat ketidaksesuaian cara mengajar penjumlahan dan pengurangan, berakibat pada perkalian. Karena pada dasarnya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Misalnya 7. 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. Dan seterusnya. Nah, kalau saja cara mengajarkan penjumlahannya benar,
Anak-anak tidak akan kesulitan. 7 tambah 7 dia berpikir 7 di kepala, kemudian 7 di jari. Dia menggerakkan jarinya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tambah 7, 14 tambah 7, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi lama. Nah, bagaimana caranya? Ada caranya. Semuanya dikembalikan ke basis 10. Basis 10. Basis desimal. Jadi pemahamannya 10 sederhananya dengan kunci yang sudah sangat kita kenal, yaitu ada 5 bilangan, ada 5 pasang bilangan yang jumlahnya 10, yaitu 9, 1, 8 dengan 2, 7 dengan 3, 6 dengan 4, 5 dengan 5. Saya sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang masih ada dalam pikiran saya, cara mengajarkannya itu untuk siapa saja yang mau. Saya pernah sampai ke beberapa daerah, jauhnya sampai Banyuwangi, sampai Pangkal Pinang, sampai Bekasi, sampai Karawang. Di Karawang ada beberapa desa, di antaranya Rawamerta, dengan berkendaraan ke Rawamerta dengan bermotor. Saya temui anak-anak di sana. Nah, tetapi akhir-akhir ini karena kondisi tubuh yang sudah tua, sudah menginjak 79 tahun, maka kemampuan saya untuk berkendara jauh berkurang. Jadi saya menawarkan diri kepada kelompok ya paling tidak 20 orang atau 30 orang untuk belajar bagaimana cara mengajarnya. Bagaimana cara mengajarkan kali, bagi, tambah, kurang agar anak-anak tidak menjadi korban. Sekarang korbannya banyak sekali. Ada anak SMA yang ditanya 1 juta itu nolnya berapa? Ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 6, dan macam-macam. Dan jawaban yang mereka berikan itu, ketika mereka menyampaikan jawaban itu, mereka tidak mantap, ragu. Misalnya 1 juta nolnya ada berapa? 6, 5, dan seterusnya. Lalu saya berpikir, kalau cara ini, kalau saya menghadapi kelompok-kelompok yang tidak terlibat dalam instansi, ini gerakannya tidak bisa simultan, akan merayap. Tetapi kalau misalnya ada instansi yang tahu ada masalah ini, bahwa murid SD, pelajar SMP, siswa-siswi SMK dan SMK tidak banyak yang tidak memahami kali, bagi, tambah, kurang, kemudian ingin memperbaikinya, kemudian melihat video ini, waduh ada kakek-kakek nih, udah siap. Nah, siap misalnya dari begitulah, instansi apalah yang terkait, yang siap untuk memulai. Kita tidak usah malu. Mari kita perbaiki bersama-sama. Kalau lewat instansi dalam waktu untuk kelas 1, 2, cara kelas 1, 2, 3, 2 jam pertemuan sudah cukup, sudah bisa menerima apa yang saya sampaikan nanti cara-caranya.
Untuk kelas 4, 5, 6 ya 2 hari lah. Guru kelas 4, 5, 6 2 hari bisa belajar. Nah, demikian unek-unek unek-unek. Saya kadang-kadang merasa apakah saya masih sempat memindahkan, berbagi. Usia 79 itu ya hitungannya entah besok entah lusa sudah harus digotong ke kuburan, harus dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Nah, kalau ininya belum pindah sayang sekali. Ayo Bapak Ibu, orang tua, guru, murid. Nah, satu hal lagi. Murid-murid les yang belajar kepada saya ada macam-macam ceritanya. Misalnya, dia lesnya hari Senin, Rabu, Jumat, 3 kali seminggu. Hari Senin di hadapan saya dia dengan gagah bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Nah, hari Selasa dia tidak bertemu dengan saya. Hari Rabu blank lagi, cara yang diberikan hari Senin dia sudah lupa. Demikian seterusnya. Senin, Rabu, Kamis dia tidak ketemu saya, Jumat ketemu, balik lagi. Nah, setelah berjalan 3 minggu, 4 minggu, saya memberi obrolan. Kenapa? Kok lupa lagi? Tiba-tiba dia menangis. Kata ibu guru, kalau mau pakai cara kakek, sekolahnya di kakek aja. Menangis. Oh, begitu. Jadi ada kejadian seperti itu. Yang lain lagi, seorang murid bernama N, dia bersekolah di sebuah sekolah kelas 3. Ibunya datang menemui saya, kakek, tolong anak saya dipanggil oleh ibu gurunya. Menurut ibu gurunya anak saya ini masih kurang ini. Saya sanggupi. Datangnya itu hari Senin, datangnya hari Minggu. Kemudian saya beri waktu Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Dia datang tuh hari Minggu, berarti besoknya hari Seninnya sudah mulai. Hari Senin sudah mulai, Selasa dan Rabu. Rabu, ibunya datang menemui saya. Dia bertanya, kakek, bagaimana kakek mengajar anak saya? Loh, kenapa? Kok dia bisa menerangkan kepada saya? Katanya begini, Mama, kalau 9 tambah 7 itu caranya bukan pakai mulut, pakai kepala, pakai tangan, pakai jari, bukan menghitung maju. Tapi begini, Mama, jadi gampang. Oh, saya pikir dia akan mengeluhkan sesuatu. Ternyata dia merasa kaget dengan kemampuan anaknya yang kelas 3 menerangkan kepadanya tentang cara yang saya berikan. Itu hari Rabu ketemu. Nah, hari Rabu. Hari Kamisnya, hari Jumat. Hari Sabtunya datang lagi ibunya dengan wajah yang agak murung. Kakek, saya ada perlu. Ada apa? Saya hentikan anak saya lesnya. Loh, kenapa? Cara kakek tidak sama dengan cara bu gurunya di sekolah. Sama dengan yang tadi, kalau mau pakai cara kakek, sekolahnya dengan kakek saja. Masya Allah. Ada yang begitu. Kenapa terjadi begitu? Nah, mari semuanya kita berpikir bersama. Kalau tidak diperbaiki, maka anak-anak kita ketinggalan ranking dunia
nomor 73 ranking dunia matematika, pemahaman aritmetika. Kakek cari di Google, saya cari di Google, ranking Indonesia itu ranking 73. Entah sekarang berapa rankingnya, mungkin naik atau turun. Tapi kenyataannya dilihat di YouTube, banyak anak-anak yang tidak bisa. 10 bagi 2 tidak bisa, 5 kali 7 pas, 8 kali 3 pas, dan seterusnya. Jadi lewat video ini saya menyampaikan kesiapan saya sebelum mati. Ingin berbagi cara mengajar berhitung kepada anak-anak kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 SD. Tapi kita utamakan yang kelas 1, 2, dan 3 dulu, karena mereka di sini harus mendapat perlakuan khusus. Demikian. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kepada siapa saja yang karena video ini merasa tersenggol, ya, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, hanya karena apa ya, hanya karena keinginannya sudah mencapai puncak. Sebenarnya sudah lama ingin membuat seperti ini, tetapi ya susah. Saya ketuk pintu, mari belajar dengan saya, caranya begini, diam. Saya ketuk pintu sekolah, saya ketuk pintu, ya pokoknya mah hampir tidak ada yang mau. Sebaliknya ada yang mau. Ada lembaga yang mau di Kerawang, paling tidak ada 3 lembaga yang mau, yang mengundang saya untuk belajar cara mengajar berhitung. Tapi sayang kadang-kadang yang dihadapkan kepada saya muridnya, bukan gurunya. Hanya ada satu yang saya dihadapkan dengan guru-gurunya. Tapi saya tidak cek lagi apakah mereka bertahan dengan cara yang saya sampaikan atau tidak. Namun kebanyakan, ya kalau anaknya tidak berbakat, ya mundur karena mendapat begitu sebutan tidak sama dengan cara sekolah. Bahkan ada sebutan, kakek itu guru jadul, ilmunya sudah beda sama sekarang, sudah nggak kepake lagi. Masya Allah, saya jadi berpikir, aduh. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Kalau bersedia, bagikan video ini. Kemudian saya saya ulangi lagi, sebaiknya institusi, lembaga, dan saya berharapan dengan gurunya atau orang tuanya atau orang dewasa, sehingga nanti bisa tersebar dengan merata. Untuk kelas 1, 2, 3 bisa dengan 1 hari cukup, atau bahkan tidak sampai 1 hari, 2 jam lah, 2 jam selesai. Kalau untuk 4, 5, 6 karena ada KPK, FPB dan sebagainya, bisa 2 hari. Gimana ya? Nah, yang perlu bisa menghubungi saya di nomor bukannya supaya mudah gitu. 0813 2398 7300. Saya Hakimi, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.